Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Red Ajis dari angkatan 2021 dengan NPM 2108260258. Di sini saya membawakan tugas dari blog Basic Endocrine and Metabolism. Jadi di sini saya membawakan yang judulnya dimana penyimpanan dari asam lemak atau fat storage. Jadi mungkin saja kita langsung dari definisi. Penyimpanan asam lemak adalah proses metabolisme di mana asam lemak yang berasal dari makanan atau hasil sintesis tubuh diubah menjadi trigliserida atau kalau bisa disingkat dengan TG, dan disimpan terutama di jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang. Trigliserida tersusun atas satu molekul gliserol yang berkaitan dengan 3 molekul asam lemak melalui ikatan ester. Jadi di sini lalu yang kedua, asam lemak, asal dari asam lemak. Jadi asal asam lemak ini dia ada dua. Yang pertama ada yang A itu asal eksogen atau dari makanan. Yang kedua dari asal endogen. Nah, jadi kalau dari yang asal eksogen itu merupakan asam lemak yang berasal dari lemak makanan yang mengalami proses seperti emulsifikasi oleh garam empedu. Lalu yang kedua pencernaan yang lipase pankreas menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Lalu ada juga penyerapan di usus halus serta pembentukan kilomikron di eritrosit, enterosit. Lalu yang kedua ada B, yaitu B-nya itu asal endogen. Nah, asal endogen itu merupakan sintesis di dalam tubuh. Jadi dia asam lemak juga dapat bersintesis atau kelebihan glukosa melalui proses lipogenesis, terutama di hati dan jaringan adiposa. Lalu yang ketiga yaitu adanya jaringan lokasi penyimpanan asam lemak. Jadi penyimpanan asam lemak itu dia ada jaringan adiposa putih atau white adipose tissue atau dia singkatannya WAT. Jadi dia merupakan tempat penyimpanan utama trigliserida sekitar 80 hingga 90% cadangan lemak tubuh. Lalu lokasinya itu ada subkutan di bawah kulit, lalu ada visceral dia di sekitar organ dalam. Lalu yang ketiga mesenterium dan omentum, yang dimana fungsinya itu sebagai cadangan energi, lalu adanya dia isolasi panas serta bantalan pelindung organ. Lalu yang kedua ada hati, yang dimana hati ini menyimpan trigliserida dalam bentuk kecil sebagai cadangan sementara. Lalu ada otot rangka, yang sebagian kecil trigliserida ini disimpan sebagai intramuscular triglycerides, yaitu IMTG, yang digunakan sebagai sumber energi selama aktivitas fisik, terutama olahraga ketahanan atau endurance. Lalu yang keempat ada regulasi penyimpanan asam lemak, yang dimana dia adanya insulin, yaitu merangsangan penyimpanan, yang dimana insulin merupakan hormon utama yang meningkatkan penyimpanan lemak melalui meningkatkan aktivitas lipoproteinat lipase atau LPL pada jaringan di adiposa. Lalu juga meningkatkan pemasukan glukosa ke adiposit melalui GLUT 4 untuk pembentukan gliserol 3 fosfat. Lalu yang kedua ada glukagon. Glukagon ini dia menghambat penyimpanan asam lemak dan merangsang pemecahan trigliserida menjadi asam lemak. Lalu ada epinefrin. Di epinefrin ini meningkatkan lipofisis melalui aktivitas sel pada kondisi stres atau aktivitas fisik. Lalu juga di epinefrin meningkatkan liposis melalui aktivitas sel pada kondisi stres atau aktivitas fisik. Lalu ada keempat yaitu kortisol. Kortisol ini dia meningkatkan pada jaringan perifer, tetapi pada paparan kronis dapat meningkatkan deposisi lemak visceral. Lalu ada yang kelima yaitu proses penyerapan dan penyimpanan dari asam lemak. Jadi yang pertama dia itu ada tahap 1 yaitu pencernaan lemak, yang dimana lemak diemulsifikasi oleh garam empedu. Lalu lipase pankreas memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Lalu tahap kedua penyerapan di usus halus, asam lemak dan monogliserida membentukkan misel. Misel masuk ke eritrosit melalui difusi. Lalu yang ketiga ada pembentukan kilomikron, yang dimana di dalam eritrosit
asam lemak diresterfikasi menjadi trigliserida. Trigliserida kemudian dikemas bersama kolesterol, fosfolipid dan apolipoprotein menjadi kilomikron. Nah, lalu ada tahap keempat, yaitu transportasi, yang dimana kilomikron ini masuk ke sistem limfatik, kemudian ke sirkulasi darah. Lalu yang kelima, tahap kelima yaitu hidrolisis oleh lipoprotein lipase atau LPL, yang dimana LPL ini dia memecahkan dalam bentuk kilomikron menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Lalu yang keenam ada tahap penyimpanan, yang dimana asam lemak masuk ke adiposit. Lalu setelah dia masuk ke adiposit bersama gliserol 3-fosfat, asam lemak disintesis kembali menjadi trigliserida dan disimpan di droplet lemak atau lipid droplets. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari mind map yang saya berikan pada judul penyimpanan asam lemak. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.